Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Aisyah dengan NPM 23100-256. Saya dari kelas 3 BSI Reguler Banjarmasin. Saat ini saya akan mempresentasikan final proyek saya pada mata kuliah Pemrograman Terstruktur C++, di mana telah diberikan ketentuan syarat-syarat minimal yang harus terdapat pada programnya. Dan saya berusaha memenuhinya sehingga saya mendapatkan pemrograman pemesanan tiket kereta. Dimulai dengan mengisi biodata saya dengan komen, nama saya Rihadatul Aisyah dari Prodi Sistem Informasi. Dilanjutkan saya memasukkan konstanta. Di sini ada struktur jam, lalu dimasukkan dengan konstanta yang dimana konstanta ini menunjukkan bahwa biaya admin ini tidak berubah apapun kondisinya, dimana di sini 2.500 untuk biaya admin itu merupakan konstanta. Lalu ada string. Di sini tipe datanya string yang dimana variabelnya ada VA, yang dimana string ini merupakan tipe data untuk menyimpan teks. Lalu ada tipe data int, dimana variabelnya ada tarif kota, tarif underscore kota underscore b, yang ada underscore c underscore d. Di sini ada yang 80.000, 60.000, tergantung tarif kota sesuai kotanya. Lalu di sini ada tipe data saya masukkan, di mana terdapat variabel-variabelnya sesuai tipe datanya, di mana nama merupakan tipe datanya string. Lalu kalau jurusan char, mengapa jurusan char? Karena itu untuk menyimpan satu karakter aja. Misalnya nanti saya menambahkan jurusan, di program saya terdapat jurusan 1, 2, dan 3, lalu pilih underscore kereta. Nah, itu juga satu karakter, begitupun tambah ataupun cetak. Kalau int, dewasa, bayi, itu merupakan memasukkan kita dengan menyimpan bilangan bulat. Nanti dewasa apakah berjumlah 2 orang atau bayinya nggak ada 0 gitu. Kita masuk ke fungsi menu utama. Di sini adanya header selamat datang dan diawali dengan penampilan jurusan kota A, kota ke kota B, kota A ke kota C, atau ke kota B ke kota C. Lalu pada header ini kita memasukkan tanggal keberangkatannya. Tanggal keberangkatannya kapan, lalu kita akan memilih jurusan. Nah, jika kita memilih jurusan kota AB, di sini ada kota AB, lalu nanti di sini ada kota AC, dan yang terakhir ada kota BC. Jadi semuanya itu isinya sama saja, hanya membedakan kotanya. Saya contohkan satu dari kota AB. Pertama, di situ ada jurusan underscore kota underscore AB, di mana itu ada pilihan jam keberangkatannya. Ada 3 pilihan jam keberangkatan, lalu disambung dengan coding untuk menampilkan jadwal keberangkatan, di mana di header itu ada jadwal keberangkatannya, lalu kita memilih kereta. Lalu kelas K underscore KA underscore kota AB. Di sini ada tampilan jam, kita pilih kelas keretanya. Di sini ada if else, 3 kondisi. Yang pertama, jika kita memilih kereta 1, maka akan terpampang jam dan peronnya sesuai kereta yang kita pilih. Nah, jika kita 2, sesuai dengan jam berangkatan untuk kereta 2 dan peronnya. Lalu jika kereta 3, maka sesuai dengan jam keberangkatan kereta api 3 dan peronnya. Lalu sini ada pengulangan. Kita masukkan ulang kelas kereta yang kita masukkan, peron yang sudah dipilih, jam keberangkatannya, dan tarif kotanya. Nah, di sini ada if else, 2 kondisi, di mana untuk menampilkan fasilitas berdasarkan kelas. Nah, jika kita memilih kelas 0, maka itu akan mendapatkan WC, WiFi, dan makan. Namun jika kita memilih 1, atau kita tidak memilih 0, maka fasilitas yang kita dapatkan hanya itu WC. Lalu masuk kita ke pilih kelas keretanya. Lalu disambung di sini kita memasukkan jumlah penumpang. Masukkan jumlah penumpang dewasanya berapa, terus kita disambung untuk memasukkan jumlah bayi. Jika tidak ada bayi, maka kita isi 0 saja. Tapi di sini jika ada bayi, bayi tidak dihitung biayanya dalam keberangkatan kereta api. Lalu jika kita pilih kelas 1, menghitung total biaya berdasarkan kelas, karena ada kelas 1 dan kelas 2 berdasarkan tadi. Jadi kita hitung dengan di sini. Sebelumnya ada di sini jumlah penumpang sama dengan dewasa tambah bayi, tapi di sini bayi tidak dihitung jika ada. Jika tidak ada 0. Jumlah penumpang kita memakai
operasi aritmatika penambahan. Dewasa ditambah bayi. Lalu di sini ada if else lagi berdasarkan kelas tadi satu dan kelas 2 kelas ekonomi dan eksekutif, menghitung total biaya berdasarkan kelasnya. Di sini ada operasi aritmatika perkalian. Dewasa dikali. Ini di sini ada dalam kurung di mana dihitung ini dulu. Dewasa dikali tarif kota B. Berapa, dewasanya ada berapa dikali tarif kotanya, baru ditambahkan biaya admin. Namun jika kita memilih kelas 2, maka sesuainya dengan dewasa dikali tarif kota sesuai dengan kelas ditambah biaya admin. Biaya admin sebelumnya tidak berubah-ubah karena dia konstanta. Terus jumlah yang dibayar, maka menampilkan jumlah yang dibayar. Lalu di sini masuk ke identitas. Di sini untuk WNI sesuai dengan KTP atau KK ada nama, nomor identitas, nomor telepon, lalu diakhiri dengan cetak tiket atau print tiket dengan mematikan angka 0. Lalu disambung dengan menampilkan dan mencetak informasi tiket berdasarkan data sebelumnya. Ini yang terakhir. Setelah kita memasukkan data sebelumnya, jurusan kereta apinya, peronnya berapa, terus kelas apa kereta apinya, maka kita masukkan kembali. Di sini ada header tiket kereta apinya. Terus berdasarkan tanggal yang telah dimasukkan tadi, dimasukkan di sini namanya tadi, NIK paspor, nomor HP. Lalu menentukan jurusan kereta apinya. Jurusan 1. Di sini ada if else, jurusan 1 A ke B, jurusan 2 A ke C. Namun jika jurusan ketiga itu B ke C. Oke, di sini pilih kereta api, menentukan nama keretanya. Jika kita memilih kereta 1, maka itu KA sama dengan 0. KA 0 jika kita bukan memilih kereta 1, namun memilih kereta 2, itu KA 1. Namun jika kita tidak memilih keduanya, 1 atau 2, maka itu pilih kereta 3, maka KA-nya 2. Lalu dimasukkan untuk menampilkan detail tiket yang telah dipesan. Nama keretanya apa, peron yang dipilihnya yang sebelumnya, jam berangkat yang sudah dimasukkan, jumlah penumpangnya, dan jumlah bayar. Lalu sudah selesai. Di sini sudah selesai. Namun seperti sebelumnya sudah saya bilang, ini jika kita memilih yang dimana kita memilih jurusan ke kota A ke B. Namun jika kita memilih jurusan kota ke A ke C, maka dia masuk ke sini. Di sini codingnya ke A ke C sama seperti sebelumnya, cuman bedanya di jurusan kota. Tapi isinya sama saja seperti sebelumnya. Dimasukkan header, masukkan jadwalnya, terus ini memilih kelas keretanya, lalu fasilitasnya berdasarkan kelasnya. Lalu di sini masukkan penumpang apabila ada bayi 0, bayi tidak dihitung. Di sini kita menjumlahkan biaya berdasarkan biaya admin, dewasa, semuanya sama seperti coding yang sudah saya jelaskan di kota A ke B. Lalu ini seperti sama tadi, kita masukkan NIK paspor, nomor HP, lalu kita masukkan ini untuk mencetaknya. Sama juga ini kota ke B ke C, dari B ke C. Sama seperti dalamnya, seperti kota dari A ke B dan A ke C. Nah, ini B ke C itu sama saja seperti sebelumnya. Sama-sama, hanya membedakan kotanya saja. Lalu ada di sini penutupnya, ada syarat dan ketentuannya. Ini bukti-buktinya bahwa harus bawa tanda pengenal resmi seperti KTP dan tiba 60 menit sebelum keberangkatan. Himbauan lah sebenarnya. Lalu yang terakhir di sini ada pengulangan. Mau mengecek apakah pengguna ini ingin memesan tiket lagi. Di sini saya menggunakan do while. Sebelumnya pengulangan saya ada menggunakan for. Di sini saya menggunakan for dan do while. Di sini ada do while. Pengulangan do while, di mana pengulangan do while ini menanyakan apakah ingin memesan tiket lagi. Makanya di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin memesan tiket lagi? Pertanyaan apakah ingin memesan tiket lagi diakhiri dengan while, diketik huruf Y besar atau Y kecil. Namun selain kita mengetikkan itu untuk mengulangi, namun kita misalnya ketik N, maka program akan terhenti dan tidak akan terulang lagi. Jika kita mengetik Y atau ingin mengulangi lagi, maka dia akan di sini. Ada 3 kondisi. If, else if, dan else if. Dimana if yang pertama ini, jurusan 1, pemesanan tiket jurusan kota A sampai B, itu disertai dengan rangkaian pemesanannya seperti sebelumnya. Memilih jurusan kota A ke B, pilih keretanya 1 atau 2, 3, penumpangnya. Di sini ada for perulangan, melakukan perulangan berdasarkan jumlah penumpang. Di sini di bagian identitas, misalnya penumpangnya ada 3, maka
melakukan pengulangan untuk mengisi identitas sebanyak 3 kali karena penumpangnya ada 3 begitu. Di sini juga sama, jika kita memilih kota Aceh, maka ini jurusan 2. Kita memilih kelas keretanya, jumlah penumpangnya, pengulangan sama seperti sebelumnya, begitupun kota BC. Lalu ditutup dengan while dan berakhir. Begitu. Mari kita jalankan kode ini. Selamat datang, silakan isi beberapa data dan pilihan untuk pemesanan tiket kereta api. Di sini ada 3 jurusan. Pertama jurusan 1, 2, dan 3 sesuai jarak, sesuai mau kemana, dari mana dan kemana. Kita masukkan pertama yaitu tanggal keberangkatannya seperti di awal. Misalnya tanggal keberangkatnya hari ini tanggal 12/01/2025. Pilih jurusan KA, jurusan kereta api. Di sini ada jurusannya. Kita misalnya ingin jurusan KA yang 1, maka kita pilih 1 karena kita mau dari kota A ke kota B. 1. Lalu di sini masuklah jadwal keberangkatan jurusan kota A sampai ke kota B sesuai yang telah kita pilih. Di sini ada jadwalnya, nama kereta sesuai jam keberangkatannya dan peronnya berapa. Misalnya kita ingin berangkat pada jam 8.10, maka kita pilih kereta yang nama keretanya yaitu 3, di mana nama keretanya KA3 berangkat jam 8.10 jam 08.10 dengan peron yaitu peron 3. Lalu sip. Nah, kita sudah masuk nih ke kereta api yang nomor 3 tadi yang berangkat 8.10. Lalu kita memilih kelas keretanya. Yang mau mana? Yang mau fasilitasnya. Kelas kereta ini terdapat 2 dengan perbedaan pada fasilitasnya saja. Namun harganya juga menentukan perbedaan. Dimana jika kita memilih kelas eksekutif, eksekutif ini menyediakan fasilitas WC, WiFi, dan makan. Sedangkan untuk kelas ekonomi hanya menyediakan WC saja. Harganya pun beda 20.000. Misalnya kita ingin eksekutif, maka harganya 80.000. Kita pilih kelas kereta 1. Lalu kita enter. Nah, sudah masuk. Berarti kita sebelumnya telah memasuki kelas kereta 1 dengan fasilitas WC, WiFi, dan makan. Penumpang dewasanya, misalnya seorang suami istri berdua. Jika tidak ada penumpang bayi, silahkan isi 0. Dan dia belum punya anak, 0. Jumlah penumpang 2, biaya admin seperti pada coding sebelumnya. Kita sudah menentukan konstanta bahwa biaya admin itu tidak berubah sebesar 2.500. Jumlah yang harus dibayarnya 162.500 sesuai 80 dikali 2 ditambah dengan seperti aritmatika tadi bahwa biaya admin belum dihitung dulu berapa jumlah penumpang dewasanya dikali dengan tarifnya. Tarif kelas kereta yang pertama tadi 80.000 dikali 2 orang 160.000 ditambah dengan biaya adminnya 2.500, jadilah 162.500. Silahkan ketik 1 untuk melanjutkan transaksi. Kita ketik 1, enter. Lalu kita memasuki identitas penumpang. Disinilah berlakunya form. Untuk apa? Untuk mengulangi identitas penumpang. Ingat, tadi kita sebelumnya telah memasukkan 2 orang penumpang suami istri. Berarti di sini identitas penumpangnya akan diulangi lagi sebanyak 2 kali. Misalnya, nama untuk istrinya Aisyah, nomor identitasnya. Misalnya kita asal saja. Oke. Lalu nomor teleponnya kita asal saja. Oke. Ini sudah. Kita ditanya cetak tiket atau pilih print tiket. Terus ini sama saja. Kita klik no. Tiket kereta api atas nama Aisyah sudah. Ini terpampang bahwa sudah dicetak, tanggal keberangkatannya sudah sesuai dengan awal tadi, tanggal 12/1/2025, pas nama Aisyah, ada identitasnya, nomor teleponnya, jurusan kereta yang telah kita pilih tadi A ke B, nama kereta yang kita pilih tadi 3, KA3 yang jam 8.10 dengan peron 3 juga, jumlah penumpang 2, total pembayaran sudah terpampang. Kita klik 1, enter. Lalu, seperti saya bilang tadi, karena di sini identitas penumpangnya menggunakan pengulangan. Karena dia tadi penumpangnya ada 2, Aisyah sudah mengisi identitasnya. Tinggal suaminya saja diambil. Misalnya suaminya bernama Faisal. Nomor identitasnya kita ngasal saja. Nomor teleponnya salah saja. Dan kita cetak.
Oke, sama seperti Aisyah tadi. Dan di sini terpampang lagi bahwa inilah tiket kereta api atas nama Faisal tanggal 12 bulan 1 2005. Sama seperti Aisyah karena mereka berangkatnya barengan dan sesuai sama tiketnya. Jadi setelah selesai, kita klik satu, klik untuk mencetak tiket selanjutnya atau selesai. Kita klik satu, enter. Disinilah terjadinya dual. Tadi menanyakan, apakah Anda ingin memesan tiket lagi? Oh maaf, sini ada kesalahan error. Ada kesalahan Y atau no. Oh ya, ya atau no. Yes atau no, benar. Maaf. Ini benar. Apakah kita ingin memesan tiket lagi? Ya, misalnya. Kita klik ya. Kita. Dan ya, kita akan memasuki selamat datang lagi dan kita akan memilih sana untuk sana tiket kereta api. Sudah selesai begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan saya dalam berbicara. Salah hilap mohon dimaafkan. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.